3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan IHT sebagai pengibasan pelatihan sekolah penggerak selama 10 hari yang akan kita yang sudah kita lalui. Sebelumnya, marilah kita awali dulu dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita tepuk guru penggerak dulu. Tepuk guru penggerak. Contohnya. Religius. Nah, seperti ini Pak ya. Religius. Religius. Ya. Religius. Kemudian nasionalis. Nasionalis. Kemudian mandiri. Mandiri. Gotong royong. Gotong royong. Integritas. Oke, kita bersama-sama. Tepuk guru penggerak. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Terima kasih semuanya. Oke, materinya hari ini mohon screen-nya ini saya dibuka, Bapak. Oke. Terima kasih. Yang pertama, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang saya hormati, sebagai pengibasan dalam rangka kurikulum, yang salah satunya adalah di situ ada profil didik Pancasila, profil peserta didik atau pelajar Pancasila. Monggo dibuka slide-nya, selanjutnya, next. Nah, di situ perlu kita ketahui bersama dulu, apakah Bapak Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Insya Allah, Pak. Diberikan materi, oke? Insya Allah. Mungkin Pak Mujaki bisa menyebutkan satu saja untuk profil pelajar Pancasila. Berkebinekaan global, kalau tidak salah. Oke, terima kasih Pak Nirfata. Pak Mujaki mungkin masih ingat profil pelajar Pancasila? Apa namanya? Ambil satu lagi, Pak. Oke, mandiri, Pak. Ya, mandiri. Bernalar kritis. Bernalar kritis. Oke, terima kasih. Next, mandiri, Pak. Oke, bagus. Pak Nirfata bagus. Sekarang terkait dengan antar kita terlebih dahulu, wawasan kita terlebih dahulu, apa sih tentang dimensi pelajar Pancasila itu? Next slide. Nah, jadi ini bisa dibuka slide luar, Pak. Maksudnya slide secara ini yang ada di layar itu. Di slide luar. Slide yang besar, Pak, yang seperti layar slide itu bisa dibuka, ada, Pak? Yang mana, di bagian bawah ini. Yang bagian bawah pojok bawah ada angka 55% itu, Pak. Oh, ini. Nah, sampingnya itu ada slide. Nah, ini yang slide ini, Pak. Yang slide yang ini, yang sebelahnya 80% ada gambar slide, Pak. 85%. 80% itu gambar slide, itu, Pak. Nah, ini. Nah, itu dibuka, Pak. Klik. Nah. Oh, gentong. Nah. Gentong, Pak. Next. Next. Coba next. Next lagi. Next lagi, Pak. Nah, jadi pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat ini yang mana memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hingga dari situlah kemudian rumusan profil Pancasila, pelajar Pancasila muncul. Jadi dari dasar itu. Kemudian melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Next, Pak. Selanjutnya Pak Nirfata untuk slide-nya. Ini masih pada kena ini, Pak.
Saya langsung diklik tanda panah. Nah, dalam pencapaian profil pelajar Pancasila tersebut, maka kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum. Next, Pak. Diklik tanda panah saja. Nah, ini definisi profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 dimensi. Nah, profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai luhur Pancasila dan para pemangku kepentingan. Nah, kemudian setelah ini akan kami sampaikan terkait dengan dimensi atau 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul mulia. Nah, ya ada tanda panah di situ menunjukkan iman, bertakwa. Gambarnya adalah ada pegangan tangan, maksudnya berakhlak mulia. Next, Pak, keterangannya. Pelajar Indonesia yang menghayati Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan dianutnya. Next, Pak. Nah, yang perlu diwujudkan oleh seorang siswa dalam dimensi yang pertama ini yaitu akhlak yang mulia, baik dalam beragama kepada diri sendiri maupun sesama manusia dalam alam dan kepada negara kita, negara Indonesia. Jadi itu harus diwujudkan. Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua adalah kebinekaan global, yang mana pelajar Indonesia harus memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur. Nah, ini seorang pelajar harus memiliki ini wawasan kebinekaan yang luas seperti itu. Bawahnya, Pak. Next. Nah, pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati agama dan toleransi, karena lagi-lagi kebinekaan bermakna berbeda-beda tapi satu jua. Jadi harapannya dalam sebuah lingkungan sekolah itu anak-anak memiliki rasa toleransi beragama kepada temannya. Bagaimana cara mencapainya? Yaitu harus mengenal dan menghargai budaya. Seperti itu. Next, Pak. Kemudian yang ketiga adalah mandiri, dimensi mandiri, yaitu siswa pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan refleksi. Terus bagaimana yang harus dilakukan seorang pelajar Indonesia, yaitu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Next, Pak. Kemudian dimensi yang keempat yaitu gotong royong. Pelajar Indonesia ini harus memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi. Nah, jadi maksudnya itu adalah dalam sebuah sistem pembelajaran atau proses pembelajaran itu harus ada gotong royong untuk kolaborasi antar tim seperti itu. Ya, ini berusaha sekuat tenaga untuk memberikan manfaat bersama-sama. Keterangan bawahnya, Pak, masih ada lagi. Nah, berarti bagaimana agar tercapai dimensi Pancasila, pelajar Pancasila yang bergotong royong, yaitu melakukan kolaborasi, memiliki kebudayaan yang tinggi, dan berbagi bersama atau dengan kenalan sesama. Selanjutnya yang kelima, bernalar kritis. Nah, pelajar Indonesia harus memiliki nalar yang kritis, objektif, sistematis, saintifik, kemudian mampu menjadi tolak ukur yang mana berkontribusi untuk memecahkan sebuah masalah dalam kehidupan. Nah, perlu yang harus dilakukan oleh seorang siswa atau peserta atau pelajar yaitu memperoleh informasi secara gagasan dengan baik, menganalisa, kemudian mengevaluasi, merefleksikan dalam kehidupan sehari. Jadi harus punya nalar kritis yang baik. Jadi tidak hanya menelan info hoax secara mentah-mentah, tapi harus bisa dikritisi apa informasi yang diterima. Selanjutnya, Pak. Yang keenam yaitu dimensi pelajar Pancasila yang kreatif. Seorang pelajar mampu memodifikasi, nah terutama anak-anak SMK ini harus bisa kreatif memodifikasi terkait dengan materi yang diberikan oleh guru, misalkan sepeda motor, maka harus bagaimana mampu membuat inovasi kreatif terkait dengan materi tersebut. Bisa mempraktekkan ketika mereka sudah menjadi alumni atau lulusan salah satu sekolah SMK tersebut.
Jadi seorang harus bisa membahas gagasan, harus berkarya. Maka kemudian di sekolah kita harus memiliki TEVA. TEVA itu Teaching Factory, yang mana seorang siswa itu memiliki karya yang bisa bernilai jual seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, kemudian ringkasannya seperti ini. Nah, ada ringkasannya. Yang pertama, dimensi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi kepada manusia, agama dan alam dan negara. Kemudian ringkasan yang kedua dari kebinekaan atau kebinekaan global, yaitu mengenal dan menghargai budaya, bergotong royong, kolaborasi, mandiri, yaitu mempunyai pemahaman regulasi diri, nalar kritis serta kreatif seperti itu. Jadi ini ringkasan dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Lanjut, Pak. Terus bagaimana kegunaan ini? Nah, ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yang mana pendidikan disediakan agar individu dapat menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah tercantum dalam tujuan pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 3. Selanjutnya, Pak. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan pedoman Ki Hajar Dewantara, yang mana telah mengkonstruksi seperti itu. Mengkonstruksi isi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Jadi harapannya nanti profil ini pelajar Pancasila bisa digunakan. Selanjutnya, merupakan upaya menerjemahkan tujuan visi dari sudah saya sampaikan di depan, kemudian sebagai kompas dari petunjuk arah bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Jadi harapannya dari 6 dimensi ini yang akan kita kembangkan di sekolah kita nanti, itu anak-anak bisa menjadi kompas petunjuk arah untuk masa depan mereka. Selanjutnya, Pak. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan pendidikan bertujuan akhir profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita gunakan. Nah, lantas bagaimana sekarang penerapan dari profil pelajar Pancasila itu dalam pembelajaran yang paradigma yang baru, sebagai terutama sekolah kita sebagai SMK Pusat Keunggulan Bapak Ibu. Selanjutnya, ini caranya yang pertama, ini ada alur seperti ini, yaitu penerapannya mulai dari cara memahami karakter, kemudian ada intrakurikuler, yaitu muatan pelajaran kegiatan pengalaman belajar, ada proyek, kemudian ada ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Jadi iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi ini juga menentukan bagaimana proses pembuatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita, terutama terkait proyek. Untuk silakan, Pak. Selanjutnya. Nah, proyek penguatan profil. Nah, ini penting bagi siswa pelajar lintas mata pelajaran berbasis proyek. Namun demikian, pembelajaran berbasis proyek saat ini perlu menjadi kebiasaan kebanyakan sekolah Indonesia, sehingga perlu dukungan kebijakan pusat. Selanjutnya, Pak. Nah, yang dimaksud proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas. Jadi anak-anak tidak lagi banyak materi di kelas, tapi lebih banyak praktek. Seperti contohnya anak-anak di bidang manajemen niaga. Mereka tidak lagi banyak materi di dalam, tapi bagaimana mereka praktek untuk memasarkan media pemasarannya melalui online. Kemudian anak-anak jurusan TKR, mereka langsung praktek di bengkel untuk bagaimana mampu menyervis, kemudian mampu menghasilkan servisan yang baik seperti itu. Kemudian ada proyeknya seperti itu. Kemudian kembali dulu tadi yang paling bawah, beban kerja guru perlu dipertahankan, tidak dikurangi, sehingga alokasi waktu 1 jam pelajaran terbagi 2, intrakurikuler dan profil, yaitu proyek penguatan tadi pelajar. Jadi tetap ada kegiatan tanpa mengurangi kewajiban guru, tapi ada pengembangan antara tadi materi itu. Nah, terkait dengan itu, maka proyek profil Pancasila, pelajar Pancasila ini terintegrasi, bukan tematik lagi. Jadi tidak seperti JUS, ya. Jadi website itu webpage, ya, webpage maksudnya, ini tidak tematik, tidak gaduh-gaduh. Jadi tidak dicampur dari satu, tapi bisa integrasi antara materi satu dan materi yang lainnya ada kaitannya. Nah, kita belajar itu. Jadi
ada fase-fase yang mana dari fase 1 sampai fase ke A sampai fase ke F, EF ya, itu antara satunya berintegrasi yang baik. Ini seperti contohnya pengetahuan keterampilan yang dipelajari di setiap mata pelajaran terpadu dan melebur. Tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan agama, mana yang PPKN, mana yang bahasa Indonesia, tapi bagaimana terintegrasi dengan baik. Lanjut, Pak. Selanjutnya, next. Nah, terus apa saja yang perlu disiapkan kita sebagai seorang guru dalam penguatan proses belajar Pancasila? Yang pertama, pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru antar guru. Jadi misalkan di sini contohnya misalkan pelajaran seni, maka akan dialihkan dengan bagaimana memahami cara membuat inovasi sepeda motor. Kemudian guru sejarah, maka menjelaskan bagaimana sejarah mesin ini. Nah, jadi kemudian ada pelajaran matematika, maka bagaimana apa itu istilahnya ukuran hitungan dari perputaran roda itu fisika. Jadi ada integrasi antar mata pelajaran, nanti ada kolaborasi. Kemudian selanjutnya pengaturan alokasi jam mengajar guru tetap sama, jadi tidak sampai ada yang terugikan dengan adanya pelajar kurikulum yang baru ini. Kemudian pengelolaan waktu dan kegiatan, menyiapkan sistem dan dari perencanaan hingga penilaian, sistem dokumentasi proyek, kemudian kolaborasi dengan narasumber pengayaan proyek masyarakat, kemudian universitas dan praktisi. Itu terkait dengan harus kita siapkan nanti ketika kita di sekolah kita, kemudian kita praktekkan sebagai seorang guru penggerak atau sekolah penggerak seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, ini juga Kemendikbud menentukan tema untuk setiap proyek yang diimplementasi di sistem pendidikan. Tema dapat berubah setiap tahunnya, menyesuaikan kondisi. Pemerintah daerah dan sistem pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan, kemudian mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik. Lanjut. Nah, sekarang refleksi Pak Nurfatah dan Pak Muzaki. Yang nomor 1, Pak Nurfatah dulu. Yang nomor 1 ini kira-kira tadi menjelaskan tentang apa, Pak? Profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah Kalau tidak salah, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia kalau tidak salah. Oh, betul, Pak. Terima kasih. Sekarang Pak Muzaki. Yang nomor 2, Pak. Yang nomor 2, ini ada yang nomor 2 tadi apa, Pak? Gambarnya global, ada bumi, ya. Gambar bumi, maka yang nomor 2 adalah? Saya lagi, Pak. Kemasyarakatan. Oh, yang nomor 2 adalah Saya lagi, Pak. Berkebinekaan global. Oh iya. Oh iya, global. Yang nomor 3 ini, Pak. Yang nomor 3 ada tanda itu, ada gambar itu. Yang nomor bergotong royong, Pak. Gotong royong, enggak. Mandiri. Yang bergotong royong nomor 4. Bergotong royong. Mandiri. Nomor 3 apa ini? Mandiri. Oke, terima kasih. Yang nomor 5? Yang nomor 5. Yang nomor 5? Bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah yang nomor 6 adalah kreatif. Ini refleksi kita bersama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak-bapak kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di mata pelajaran kita masing-masing. Kemudian kita bisa menerapkan dalam sekolah kita dan menghasilkan pelajaran Pancasila yang berhasil sesuai dengan harapan tujuan pendidikan nasional. Saya kira itu, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ya, Pak Nurfatah, ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Alhamdulillah, saya menjadi tambah mengerti nih tentang profil pelajar Pancasila. Karena ini yang disampaikan oleh Pak Nasir ini. Terima kasih, Pak Nasir. Ya, sama-sama. Ya. Amin, amin, amin. Saya kira itu marilah kita akhiri dulu bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.